Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu. Diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 1:55 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu inkonstitusional. MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara nomor 62/PUU 22/2024. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian adalah bunyi dari amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Pada poin putusan berikutnya, Suhartoyo menyatakan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kalau kita bicara soal ambang batas pencalonan presiden, pemirsa, ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan juga wakil presiden pada pemilihan presiden. Dan memang sebelumnya kalau kita mengacu pada amanat konstitusi Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon dalam pilpres atau pemilihan presiden. Nah, artinya dengan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden ini, apakah artinya kewenangan dari partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden ini akan tidak signifikan seperti pada aturan-aturan pilpres sebelumnya? Karena kalau kita melihat Aditya dan juga pemirsa, dalam sejarah presidential threshold ini sempat mengalami beberapa perubahan. Misalnya di Pilpres 2004 ini 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional. Pilpres 2009, 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pilpres 2014, 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Dan Pilpres 2019 yaitu 20% kursi DPR. Sementara di Pilpres 2024, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diberlakukan 20%. Ini merupakan sidang yang berlangsung saat ini, Aditya. Ya, kita akan dengarkan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Berikut ini. Meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 22 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 22C ayat 2, pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda,
yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poe, bahwa dissenting dimaksud. Baik pemirsa, kita sudah terhubung bersama Margarito Kamis, pakar hukum tata negara melalui sambungan telepon. Bang Margarito. Yuk. Ya, dengan MK menghapus batas ambang suara pencalonan atau presidensial threshold ini, artinya semua warga negara Indonesia bisa mencalonkan diri menjadi presiden? Betul. Betul, kan tidak ada lagi yang membatas kan? Oke. Jadi semua partai, konsekuensi pertama yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah semua partai yang mengikuti sebagai peserta pemilu memiliki hak mengajukan calon presiden. Oke, Bang Margarito, artinya kalau semua orang bisa mencalonkan sebagai presiden, artinya bagaimana kewenangan dari partai politik? Karena kita tahu dalam amanat konstitusi disebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengusung capres dan juga cawapres. Memang tidak dimungkinkan ada calon independen. Oke. Nggak mungkin, tidak ada itu berdasarkan norma dalam pasal 6A itu tidak mungkin ada calon independen. Semua calon harus diajukan oleh partai politik. Anda boleh cek perdebatan di BP MPR pada waktu merumuskan pasal 6A itu, gitu ya. Tidak ada satupun yang dari peserta, dari sekitar 63 orang yang ada di BP MPR pada waktu itu yang bicara mengenai calon independen. Hampir seluruhnya, atau boleh dikatakan bahwa dominan intens dari BP MPR itu adalah pencalonan presiden itu diajukan oleh partai politik. Praktis memang itu dimonopoli, kewenangan mencalonkan itu dimonopoli oleh partai politik. Oke. Begitu yang dimaksudkan oleh para perumus pasal 6A itu. Pada waktu pasal 6 itu dirumuskan di di MPR tahun 2001 pada waktu itu. Oke, Bang Margarito, sebentar. Mungkin kita simpulkan, berarti bisa nggak kita pertanyakan bahwa artinya dengan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden, artinya tidak ada calon independen. Artinya tetap harus diusung oleh partai politik, tapi partai politik non-parlemen yang tidak memiliki kursi di DPR itu juga punya kewenangan untuk mengusung capres-cawapres. Kurang lebih begitu, Bang Margarito? Secara hukum, tidak ada urusan dengan parlemen dan non-parlemen. Yang terpenting adalah dia adalah peserta pemilu. Oke, jadi konteks peserta pemilu itu gimana? Apalagi kan sekarang begini, apalagi kan di Mahkamah Konstitusi itu pemilu legislatif dan pemilu presiden kan diserentakkan tuh. Jadi setiap partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu menjadi peserta pemilu, dia otomatis demi hukum memiliki hak mengajukan calon presiden. Baik, artinya akan ada di belakang setelah pemilu itu dia punya membatas, dia masuk ke dalam parlemen atau tidak itu soal lain. Tapi secara normatif, setiap partai yang mengikuti pemilu, dia punya hak, dia menjadi peserta pemilu, dia punya hak mengajukan pencalonan calon presiden. Baik, Bang Margarito, jadi nanti mekanisme pemilihan presiden kita akan seperti apa? Karena ini mengingat sangat banyak kan peserta pemilu, artinya bukan lagi ngomongin parlemen dan non-parlemen lagi nih. Yes, tetap saja bisa maju sendiri-sendiri. Tetap saja sesuai dengan pasal 6A itu bisa diajukan sendiri-sendiri atau bergabung. Atau yang disebut dengan koalisi itu. Begitu dimaksudkan. Pada waktu itu dirumuskan pasal 6A itu memang dalam pikiran mereka itu bisa diajukan sendiri-sendiri maupun diajukan secara bergabung. Nah, secara bergabung itu. Nah, kata bergabung itulah yang kemudian dijadikan preferensi merumuskan ambang batas presidensial threshold itu. Oke. Dan artinya keputusan dari MK ini apakah sifatnya final dan mengikat atau gimana, Bang Margarito? Final mengikat. Tidak ada cara mengelak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu dia putus, jam itu juga dia jadi hukum. Tidak ada cara untuk menghindar atau mengelak dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kita mau senang, mau tidak, mau suka, mau tidak, begitu putusan dinyatakan, lalu diundangkan, ya sudah, dia jadi hukum. Dan dia mengikat semua orang. Oke, Bang Margarito, begini, kalau kita bicara soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden, artinya kan ini berpotensi menimbulkan calon presiden yang banyak ya, tidak hanya 2 pasangan calon. Bagaimana menjawab kekhawatiran publik? Iya, sebentar Bang Margarito. Artinya bagaimana menjawab pertanyaan publik mengenai gesekan di grassroots kalau ada
calon presiden dan juga calon wakil presiden lebih dari 2. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Menjawab soal ini bagaimana? Itu satu soal ya, dan memang itu mesti kita kelola gitu ya, dan saya rasa pemerintah dan DPR akan menemukan cara mengelola situasi itu. Memang ini kan sudah dibicarakan dari awal, ini juga termasuk dibicarakan pada waktu pasal ini dirumuskan pada waktu itu gitu ya, bahwa nanti akan ada gesekan, ada begini, ada social distrust, ada social crack dan macam-macam itu sudah diperhitungkan. Tapi kan pada akhirnya kita memilih untuk mengisi jabatan presiden itu melalui pemilihan langsung gitu kan. Jadi oleh karena itu menurut saya ini akan dikelola. Bahkan boleh jadi dengan banyaknya calon keributan sosial itu malah tereduksi oleh karena pilihan-pilihan orang yang berbeda-beda tersalurkan semuanya kan. Boleh jadi begitu, boleh jadi dengan banyaknya orang maju capres, maka berbagai macam aliran politik, berbagai macam ekspektasi politik dari rakyat itu memiliki saluran semuanya. Berbeda dengan kalau cuma 2 orang. Kalau ada yang ada pemilih yang tidak setuju pada 2 orang itu, dia tidak punya pilihan lain kecuali ya golput. Tapi dengan banyak calon, dia mungkin tidak setuju dengan ini, tidak setuju dengan ini, saya setuju dengan ini, sehingga tersalurkan aspirasi mereka atau kehendak mereka. Boleh jadi begitu. Baik, terima kasih Bang Margarito Kamis atas informasinya. Kami sudah mendapatkan poinnya terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas atau presidensial threshold 20% ini. Oke, Kak. Makasih ya. Pemirsa, sejumlah informasi penting masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.